Anita dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di video ini saya akan menjelaskan materi fisika bab 10, inti atom dan iptek nuklir. Karakteristik inti atom. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas elektron dan inti atom. Sebagian besar massa atom terpusat di inti atom. Pada perkembangan selanjutnya ditemukan atom terdapat atas. Muatan positif disebut proton, muatan netral disebut neutron. 1. Partikel penyusun inti atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat min 19C dengan massa 1,672614 kali 10 pangkat min 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dengan massa 1,674926 kali 10 pangkat min 27 kg. Di luar inti atom, terdapat kulit yang terdiri atas elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min C dan bermassa 9,10953 kali 10 pangkat min 31 kg. Yang kedua, simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan berikut dengan keterangan N nama unsur atom, Z nomor atom, A nomor massa. Dan N sama Z adalah jumlah neutron. Nomor atom suatu Z menyatakan jumlah proton dalam atom. Pada atom, Z juga menyatakan jumlah elektron dalam atom. Nilai A sampai Z menyatakan jumlah neutron. Dengan demikian jumlah proton dan neutron adalah Z ditambah A dikurang Z sama dengan A. Inti atom. 3. Nuklida. Nuklida adalah jenis atom yang dibedakan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Nuklida berdasarkan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron. Ditinjau dari nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutronnya, atom dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu 1. Isotop. Isotop ialah unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama, tetapi nomor massa berbeda. 2. Isobar. Isobar yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Yang ketiga, isoton. Isoton yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron A sampai Z sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. 2. Nuklida berdasarkan jumlah proton dan neutron. Ditinjau dari jumlah proton dan neutronnya, nuklida dikelompokkan menjadi 4 jenis. 1. Nuklida genap-genap, yaitu nuklida yang memiliki Z genap dan N genap. 2. Nuklida genap gesal, yaitu nuklida yang memiliki Z genap dan N gesal. 3. Nuklida gesal genap, yaitu nuklida yang memiliki Z gesal dan N genap. 4. Nuklida gesal-gesal, yaitu nuklida yang memiliki Z gesal dan N gesal. 4. Gaya dan kestabilan inti. Berdasarkan hukum Coulomb, dua muatan sejenis pada jarak yang sangat dekat akan tolak-menolak. Dengan gaya elektrostatik yang kuat, namun proton pada inti atom tidak mengalami demikian. Muatan-muatan itu tetap berada dalam inti dan inti tidak saling menjauh. Ini berarti ada gaya lain yang menyeimbangkan gaya elektrostatik sehingga inti dalam keadaan stabil. Gaya yang mengakibatkan proton dan neutron tetap berada dalam inti disebut gaya inti. Gaya inti. Gaya inti merupakan gaya tarik-menarik antara nukleon berbeda dengan gaya elektrostatik atau gaya gravitasi. Gaya ini tidak mematuhi hukum kuadrat jarak yang bekerja dalam keadaan jangkauan pendek. Ketika jarak antara nukleon cukup dekat, gaya inti sangat kuat sehingga mampu menyeimbangkan gaya elektrostatik. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom yang stabil atau menetap.
5. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Stabilitas inti atom dibagi menjadi 2. A. Inti ringan. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1,00. Inti ringan tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1,00. B. Inti berat. Inti berat stabil jika 1,00 lebih kecil dari N per Z, lebih kecil dari 1,60. Inti tidak stabil jika N per Z lebih besar dari 1,60 atau N per Z lebih kecil dari 1,00. 6. Energi ikatan atom. Massa total inti atom ternyata lebih kecil dari massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti dan sejumlah massa, neutron dan proton yang hilang energi ini disebut ikatan inti. Energi ikatan inti adalah energi ikatan inti adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan partikel-partikel penyusun inti menjadi partikel-partikel yang terpisah. A. Defek massa. Karena massa inti lebih kecil dari jumlah massa partikel penyusunnya, maka terjadi penyusutan massa yang selanjutnya disebut susut massa atau defek massa, sehingga memiliki rumus sebagai berikut. B. Konversi defek massa menjadi energi ikat inti. Penyusutan massa atau defek massa pada inti terhadap massa partikel penyusunnya berubah menjadi energi untuk mengikat proton dan neutron menjadi inti atom yang dinamakan energi ikatan inti atau binding energi. Dirumuskan sebagai berikut. Reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan inti partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi dengan rumus di bawah ini. Inti atom terdiri atas 2 macam, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi adalah penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat, yang disertai pemancaran energi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan inti H2 dan H2O menghasilkan 2H3 dan neutron reaksi sebagai berikut. Oleh karena menghasilkan energi yang sangat besar, reaksi inti pernah disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massa dalam perang peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, menunjukkan dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan inti. Deuterium dan tritium dapat berlangsung pada suhu yang sangat tinggi dengan 10 derajat Kelvin. Oleh karena itu diperlukan ledakan bom atom sebagai pemicu reaksinya, bom hidrogen yang menghasilkan reaksi yang lebih. 2. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi dapat dilakukan dengan membagi inti berat dalam partikel-partikel elementer seperti neuron, partikel alfa neutron, atau sinar gamma. Selain menghasilkan energi, reaksi fusi juga menghasilkan neutron. Neutron-neutron yang dihasilkan akan membunuh inti induk lain, sehingga terjadi reaksi fisi berikutnya. Reaksi ini berlangsung terus-menerus pada reaktor nuklir. Reaksi fisi yang terjadi dibuat dalam keadaan tertentu, sehingga reaktif tidak membahayakan atau dikenal juga dengan reaksi fisi terkendali. Namun pada bom atom, reaksi fisi yang terjadi tidak terkendali sehingga sangat membahayakan. Jenis-jenis aplikasi iptek nuklir di bidang energi, bidang peternakan, bidang pertanian, bidang kedokteran, bidang biologis, dan bidang pangan. Manfaat nuklir dalam kehidupan sehari-hari: 1. Sebagai pembangkit listrik. 2. Untuk menyembuhkan penyakit kanker dengan cara diradiasi.
3. Untuk membuat roket yang berbahan nuklir. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.